Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan ke-8 materinya adalah aplikasi aljabar boolean. Jadi fungsi aljabar boolean ini dia memiliki aplikasi, salah satunya yaitu pertama pada aplikasi jaringan saklar atau switching network, di mana pertama saklar itu mana objek yang punya dua buah keadaan, buka dan tutup ya keadaannya. Di sini 3 bentuk gerbang paling sederhana. Yang pertama ini dia jika dia rangkaian seri, maka output B-nya hanya ada jika X-nya dibuka. Jadi kalau saklar X-nya dibuka, itu dianggap memiliki output B gitu ya. Jadi logikanya dia terhubung gitu ya. Yang poin 2 berarti pada saat dia seri juga, posisi perkalian ya, seri, maka dia output B itu ada jika dan hanya jika X dan Y-nya dibuka. Kayak ini gambarnya. Jadi ini terbuka ya. Gitu. Kemudian untuk poin 3 itu dia kalau kita lihat ini seperti jaringan paralel ya. Jadi dia paralel bentuknya dia penjumlahan X plus Y. Jadi bentuknya penjumlahan. Jadi dia output C-nya ada jika dan hanya jika X atau Y-nya dibuka. Ini boleh X yang terbuka, boleh Y yang terbuka. Tapi untuk digambar biasanya saklarnya digambar terbuka. Karena kalau tertutup biasanya hanya terlihat satu garis lurus gitu ya. Jadi posisi saklarnya tidak terlihat kalau dibuat tertutup saklarnya. Ya, gambar saklar tertutup berarti kan tidak terlihat saklarnya posisinya di mana. Maka asumsi terbuka dan tertutupnya itu, maka di gambar saklarnya harus terbuka semua biar terlihat ke posisi saklarnya di mana. Jadi kalau di sini berarti gampang gini. Untuk posisi dia X atau posisinya seri, berarti dia perkalian. Poin 1 dan poin 2 itu dia posisi perkalian. Dia seri rangkaian jaringan saklarnya, dan pada saat dia paralel itu penjumlahan, itu aja posisinya. Ini kalau kita lihat ya, ini contoh akan saklar pada jaring rangkaian listrik. Berarti saklar dalam hubungan seri ini logika N-nya. Jadi ini sumber tegangan, kemudian mengalir arus melalui saklar A, melalui saklar B, kemudian melalui lampu, dan lampu tersebut menyala gitu ya. Ini posisi gerbang logika seri. Jadi kalau seri dia segaris gitu ya. Sedangkan untuk saklar dalam hubungan paralel itu atau logika OR, berarti dia paralel ini ya. Dia bercabang, antara saklar A dan saklar B-nya bercabang gitu ya. Bercabang, maka dianggap nilai penjumlahan di OR-nya. Sama tadi, arusnya masuk ke sumber tegangan, kemudian mengalir melalui saklar A, melalui saklar B, kemudian hasil tersebut outputnya masuk menyalakan lampu gitu ya, posisi paralelnya. Atau untuk bentuk bakunya kita ambil di bentuk baku lah. Jadi bentuk baku SOP ya. Untuk pertama kita ambil bentuk baku SOP yang pertama untuk aplikasi jaring saklarannya. Ini ya. Ini kan kalau kita gambar berarti ini posisinya adalah seri, paralel, seri, paralel, seri. Ya. Coba kalau kita gambarkan. Oke, bentar. Kalau kita gambarkan, pertama seri dulu. Seri, nah ini seri. Ini seri itu Y komplement. Y komplement. Sorry, nggak apa-apa gambarnya seperti ini ya. Anggap aja lurus. Ini Y komplement. Kemudian di sini diparalelkan oleh perkalian. Nah, pada perkalian otomatis kan dia paralel ke bawahnya sebenarnya. Di sini ini X ya, saklarnya X dan Y. Di sini X, sini Y. Anggap saklar ya, nggak apa-apa. Kemudian ini 3 juga. Besok ini tadi 2, 3. Di sini ada X komplement, saklar X komplement, saklar Y. Ini saklar Y. Satu lagi itu saklar Z. Z kita gambar ya. Ini saklarnya ini untuk yang X komplement. Ini saklar yang Y. Ini saklar yang Z. Ya. Ambil. Kita luruskan gambarnya, garisnya. Oke. Ini. Tadi kalau gambar jaringan listrik, berarti ini
Ini sumber tegangan, sumber tegangannya, maaf gambar jelek, oke nggak apa. Lanjut ke lampu, dia menyalakan lampu. Ini ya, anggap lurus lah, ini lampu sini dia. Ini ada lurus anggaplah. Nah ini karena fungsinya SOP, tadi ingat SOP itu dia mencari nilai 1. Satu berarti posisinya adalah on. Berarti 0 adalah posisinya off. Oke. Lampunya ya, nanti outputnya nanti di lampu, hasilnya menyala atau matinya di lampu. Oke, sekarang kita lihat bentuknya. Berarti posisi 1, posisi Y komplement berarti di posisinya 0. Posisi X berarti 1, posisi Y 1 ya. Ini X komplement 0, Y 1, Z 1. 0 ya. Ini kan ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 kalau 1 kan 1 ya, ini 0, 1 kalau 1 1, ini 0, berarti hasilnya 1. Berarti kalau 1 posisi lampunya 1, ini dia on posisinya ya, lampu ini lah on karena posisinya 1 dia gitu ya. Posisi outputnya 1 berarti lampunya adalah kondisinya on gitu ya. Ini bentuk SOP-nya. Lanjut kita ambil di bentuk POS. Nah, ingat kalau POS berarti sebelum kita pahami POS kemarin kan ingat POS itu dia mencari komplement fungsinya seperti ini. Fungsinya 0 jadi nilai 0 1. Kalau 0 berarti di sini dianggap sebagai posisinya on. Kalau 1 posisinya off. Ini kebalik dia posisinya nilainya. Karena dia komplement fungsi, nilainya dibalik. Ya. Kalau kita gambar pertama, nah ini kan bentuknya perkalian ya, perkalian berarti seri dia. Ini paralel, ini seri, ini paralel. Lihat dari sini posisi titik ini berarti seri, ini bentuknya paralel, ini seri, ini paralel. Berarti kita gambar dulu seri dulu. Ini X, ini X yang ini ya. Nah, kemudian ketemu di paralelnya yang kedua, paralelnya Y komplement sama Z. Nih, ini Y komplement, oke. Ini Z. Dia ini udah, ini seri nih, seri berarti garis lurus lagi. Nah, ini baru paralel, ini paralel 3 berarti paralel 3 ini kemudian Y ini Z komplement. Yang ini gambar seperti ini. Ini nanti di outputnya sini ke lampu. Anggaplah gambar lampu tuh ya. Mari ini, nah ini sumber tegangan gitu ya. Oke. Nah ingat tadi posisinya kalau pos itu mencari 00 karena dia 0 tadi yang tidak komplement ya. Berarti ini 0 nih, 0 on, berarti dianggap sebagai nilai ini 0 ya, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, sorry ini 1, ini 0, 1.
Berarti kan 0 dikali 1 dikali 0. Ini kan 0 nih. Kali 1 dikali ini 1 0. Dikalikan 0 lagi dia 0. Hasilnya adalah 1. Ini hasilnya tadi kalau kita kalikan dia 0. 0 nih. 0 dikali 0 tambah 1 dikali 1 tambah 0 tambah anggap 1 ya. 1 sama dengan 0. Berarti ini outputnya adalah 0. Di sini kalau 0 berarti kondisinya dia on. Itu ya. Adalah on. Ini untuk bentuk posnya, produk of sum-nya, bentuknya dia posisi 0. Berarti lampu ini menyala, kondisinya seperti ini. Oke, lanjut. Di rangkaian logika itu berarti pertama ada gerbang AND atau AND gate ya. AND gate berarti bentuknya perkalian, bentuk perkalian dua buah lateral, 2, 3 atau 4 lanjut berapa lateral dikalikan. Dan kalau OR gate bentuknya agak bulat ya, agak bulat depannya. Terus yang ini agak runcing, bulan sabit lah, ini X plus Y, dibentuk untuk OR, bentuknya penjumlahan. Sedangkan untuk gerbang NOT atau gerbang inverter itu dinotkan, dia mengubah dari X menjadi X komplement, ya gerbang NOT-nya. Ini contohnya nih, ini cara pertama. Ini kan persamaannya X kali Y otomatis kan, jadi untuk penghubungnya, jadi hubung gerbang logika terakhir ini nih, kita ambil ini plusnya, nah ini dia, jadi ini plus ya. Maka nanti untuk N kan dulu X-nya dikomplementkan dikali Y, X komplement Y asli ini ya. Oke. Ini bentuknya SOP dia. SOP berarti 1 nyala dia gitu ya. Benar nggak 1 nyala? Bagaimana tadi? Ini 1 kali 1 1. Ini 1 berubah menjadi 0. Ini 1. Ini berarti kalikan jadi 0 tambah 1 sama. Itu posnya. SOP dia SOP 1 sama dengan on. Maka ini adalah posisinya on. Ini on. Posisi ini hidup karena ini posisi 1 di posisi SOP gitu ya. Ini contoh 2 sama aja. Contoh 2 dan cara 2 itu inputnya cara 1 sama aja cara 1. Cuma hanya berbeda di kakinya aja nih. Kaki inputan yang berbeda. Mungkin akan lebih mudah ya input cara kaki ketiga ya. Jadi sumbernya ketahuan, source kakinya ketahuan. Source kakinya sumbernya ketahuan. Ya, cara ketiga. Atau kalau kita mau ambil aplikasinya, ini gerbang turunan ya. Ini gerbang turunan, ini dari turunan ini sebenarnya posisi N, cuman karena dia dikomplementkan, dinotkan berubah menjadi not N, atau biasanya dibacanya NaN. Ini posisi OR kemudian dinotkan berubah menjadi NOR, ini dikomplementkan ya. Ini posisi XOR, ini ada tambah garis 1 depan, ini XOR, tapi jika dinotkan menjadi XNOR bacanya, ya XNOR. Ini posisinya dinotkan jadi XNOR, ya, oke. Kemudian ini bentuk ekivalensinya sih. Jadi kalau bentuk kita ekivalensi komplement fungsi, kalau kita komplementkan berarti kan ini sebenarnya X komplement dikali Y komplement kan nilainya, atau ekivalen dengan bentuk penjumlahan yang dikomplementkan gitu ya. Penjumlahan X plus Y dijumlahkan kemudian dikomplementkan. Ini kalau inputan kaki input X-nya komplement Y komplement, ini bentuknya gerbang logika N itu nanti ekivalen dengan gerbang logika NOR. NOT yang diorkan, NOR. Kalau yang inputannya komplement Y komplement yang diorkan, ya, komplement plus Y komplement itu sama dengan NaN. Saja NaN posisinya. Not N atau NaN ya, oke.
Ini kita ambil ke bentuk baku. Contohnya kita ambil nih. Tadi kita habis kita yang untuk gerbang logika akhir kita ambil dulu nih. Ini fokusnya ini nih. Ini ya gerbang logika akhir. Nah ini bentuk plusnya, berarti ini nanti gerbang logika terakhir yang kita gambarkan plusnya terakhir. Berarti OR-nya yang terakhir kita gambarkan. Berarti yang pertama kita gambarkan adalah gerbang logika N. Kalau kita mau gambar tadi ya, ini X, ntar kita gambar X, Y, ini Z. Ini X, kaki X, inputan X, inputan Y, inputan Z. Kita ambil yang pertama, itu Y, berarti Y komplement. Kita ambil dari sini, Y yang dikomplementkan. Y-nya dinotkan. Y-nya dinotkan, ini ya, sorry. Ini. Jadi Y berubah menjadi Y komplement. Kemudian yang kedua ini nih. Bentuknya dia perkalian adalah N, berarti X. N. X ya. X sama Y. X sama Y gerbang logikanya adalah N. Outputnya ya, oke. Ini sama, ini bentuknya adalah N juga. Ini berarti X-nya kita komplementkan dulu. X-nya kita komplementkan. X komplement ya, ini X ya, ini X. Ini berarti yang ini X komplement. Kita ambil Y-nya. Ini Y. Ini Z. Gerbang logika N. Anggaplah ini N ya. Oke, nah ini outputnya kan tadi X komplement Z. X komplement dikali Y ini ya. Nah ini baru kita gabungkan gerbang logikanya OR. Terlalu besar. Ini outputnya. Nah, gambaran kurang bagus. Oke ya, ini gambarnya. Berarti karena bentuknya SOP, ingat, ini SOP berarti posisinya di sini. Tadi ingat ya, di ini awalnya 1 nih, 1 tambah jadi 0 ya. Ini 1, ini 1, 1 di sini. Ini dia 1, ini 1 berubah menjadi 0, ini 1 dikalikan berubah menjadi 0 ya. Ini kan 0 kali 1 kali 1 0, karena dia 0 ditambah 1 langsung ini 1 SOP itu mencari nilai 1. Nah ini berarti kondisi ini adalah kondisinya on. Oke, bentuk SOP nya. Lanjut untuk bentuk POS nya.
Nah, TPS gimana? Kita lihat. Oh ini, lihat nih untuk acuan gambar selanjutnya. TPS berarti ini nih penghubung ini nih. Berarti bentuknya gerbang logika akhirnya adalah gerbang logika N. Nih, ya, terakhirnya adalah gerbang logika N. Maka yang kita gambarkan adalah posisi OR-nya dulu. Ya, kita gambar X, Y, Z. Ini X, ini Y, ini Z. Ambil dulu posisi X-nya. Ini X, ini X ya. Ini OR nih, ini Y. Y, karena posisinya komplement, notkan dulu. Ini Z. OR. Yang ketiga, X-nya komplement. X-nya komplement. X-nya komplement. Terus ini ya. Oke. Komplement. Ini Y. Ini Z. Z-nya komplement. Tinggal cari Y-nya komplement. Terus jangan lupa ini aja mohon maaf. Oke, berarti kita ambil sini satu, terus sebelah sini sebelah ini. Untuk gerbang logika akhirnya adalah di gerbang logika N. Ini 1,2 C, C. Oke, ini gambarnya. Berarti karena dia bentuknya POS, ingat POS itu dia mencari nilai 0 di posisi PS. Kalau 1 berarti posisinya adalah OP. Nah ini, karena dia kebalikan nilainya. Oke. Nah ini, berarti kita lihat ya, kalau dia tanpa komplement berarti kan nilai dia adalah 0. Ini 0 ya. Ini 0. Ini 1. Ini 0. 0, 1, 1 sini ya. Oke. Ini berarti dia 1, 0, 1. 1, ini 1. Dikalikan, ini adalah 0. Karena posisinya 0, maka di sini posisinya OS. Oke, lanjut. Nah ini, lanjut penyederhanaan fungsi boolean. Jadi, fungsi boolean tadi secara aljabar, secara peta Karnaugh. Secara aljabar tadi kan bisa disederhanakan nilainya dengan cara menghilangkan beberapa variabel yang disisipkan. Seperti ini. Ya, ini X dikali X komplement kali Y. Kan X itu sendiri adalah kalau dikalikan, berarti kalau masing-masing dikalikan sebenarnya X dikali X komplement dikali X plus Y gitu ya. Bentuknya substitusi sih, substitusi sebuah persamaan. Kalau X plus Y komplement adalah 1 juga X plus Y. Bentuk substitusi.
Cuma substitusi perkalian. Ini kalau kita buat kurung, ini substitusinya kurung ini. Nah ini dikalikan sini, hasilnya ini. Contoh. Baik. Terus ya. Bentuknya X plus X komplement dikali X plus Y. Kurungnya ke sini nih. Kurungnya ini ya, saya salah. Substitusi sini. Ini kemarin tuh. Ini ditambah ini. Itu migrasinya. Oke, jadi X plus X komplement kan ini 1. Hasilnya X plus Y. Sama seperti yang kemarin posisinya. Berarti ada nilai yang variabel yang sama, dan sama X komplement dengan Z. Plus Z, hasilnya ini. Gitu. Sama juga ini hasilnya ini, X Y komplement Z. Oke. Ada juga nanti bentuk untuk peta Karnoff. Peta Karnoff tadi, peta Karnoff sebenarnya bentuknya untuk memudahkan juga pemetaan tadi, penyederhanaannya ini kan lebih mudah. Dia lebih mudah terlihat visual, lebih mudah visualnya. Posisinya kita ambil cara garis koordinat pada saat posisi X0 Y0 ini. X0 Y0, X0 Y1, X1 Y0, X1 Y1. Ini kalau ambil koordinat aja, koordinat kartesius kita ambil dari garis ya. Sama dengan yang inilah. M0, M1, M2, M3. Ini biner 1, biner 2, biner 0, biner 1, biner 2, biner 3. Dan selanjutnya lah posisinya. Ini 1, ini dilewat ya. Nah, ini untuk ini ada nilai pencerminan pada saat posisi di 3 pengubah. 3 pengubah nanti ada pencerminan di sini. Khawatirnya tertukar sebenarnya sih. Jadi 00, 01, 11, 10. Ya, jadi di sini ada nilai pencerminannya. Sama kayak tadi, ini tarik ke sini, tarik ke sini. Jadi X dulu, lihat X-nya X komplement, Y komplement, Z komplement. Ini tarik ke sini, X komplement, Y-nya 0, Y komplement, Z-nya 1, Z. Sama dengan ini, tarik ke sini, tarik ke sini. Koordinat aja. Tarik koordinat berarti ini gini dah. Ini tarik ke sini, ini tarik ke sini, tarik ke sini. Tuh, ya. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti X kali Y komplement kali Z komplement. Atau 1, 0, 0. Ya. Ini 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ditarikkan. Oke. Nih, berikan kebenaran gambarkan peta Karnoffnya. Jadi, untuk nilai peta Karnoff, posisinya untuk 3 pengubah, berarti yang kasih nilai 1 nih, nilai 1. Oke, kita ambil dulu. Nilai 1, nilai 1, nilai 1. Nilai 1 itu kan berarti 0, 1, 0. Yang ini 1, 1, 0. Yang ini 1, 1, 1. Nah, jadi pada posisi 0, 1, 0, 0, 1, 0. Berarti ini nih. Ini 0, 1, 0. 0, 1, 0. Yang ini 1, 1, 0. Ini 1, 1, 0. Ini 1, 1, 1. Itu posisinya. Penempatannya ya. Ini peta 4 pengubah. Sama kalau 4 pengubah, berarti pencerminannya di sini setelah 01 ada 11 ya. 111. Jadi pencerminan di sini. Sama kayak tadi cara bacanya kemarin. Jadi WX dulu baru YZ gitu ya. WX dulu baru YZ. WX dulu baru YZ. WX dulu baru YZ gitu. Posisinya. Sama halnya dengan yang ini kita ambil. Ini berarti nih. Ambil yang nilai 1.
ambil satu ya, 1 1 1. Ini kan nilainya 0, sorry ya, 0 0 1. Yang ini 0 1 1 0 0 1 1 0. Yang ini 0 1 1 1. Ini 1 1 1 0. Cara melihatnya sama, untuk memindahkannya berarti yang bikin nilai 1 0 0 1. WX ini nih, ini WX YZ, ini WX YZ nih, ini WX YZ. Nah ini W-nya 0, X-nya 0. Tuh, nih. Satu satu nol 0 1 1 0 ini 0 1 1 0 ini. Oke. 0 1 1 1 0 1 1 1 ini dia nih. Itu lagi nih 1 1 1 0. Oke, itu kira-kira cara memindahkan di dalam tabelnya. Oke. Jadi kalau untuk pasangan terus, ini cara memudahkannya. Variabel yang berbeda itu yang literal yang berbeda itu hilang aja. X, Y, Z kayak ini nih. Ini kan tarik garis ya, sorry. Cara penyerahan secara langsung, secara visual aja. Ini kan tarik kemarin nih. Ini kemarin. Jadi ini WX ini sama. Nah ini beda, ini beda, ini hilangin. Jadi sisanya adalah ini. Jadi persamaan akhirnya adalah WXY. Oke, yang berbeda coret hilang, nggak usah diikutin gitu ya. WXY, oke. Sama ini langsung. Berarti kalau ada perubahan sedikit pun ya itu hilang. Jadi hasilnya WX gitu ya. Ini yang konsisten di WX konsisten, yang ini tidak konsisten, Y-nya berubah 0 ke 1, berubah ke 1 hilang. Pokoknya kalau ada perubahan dari 0 ke 1 ke 1 ke 0 berubah, YZ-nya udah hilang, hasilnya WX gitu kira-kira. WX juga sama, oke, sudah. Oke, saya pikir cukup ya untuk materi sekarang. Saya akhiri. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.